Shalom. Mari kita kembali ke kursinya masing-masing. Untuk teman-teman, brother sister, mungkin kursi yang di depan diisi dulu. Bisa pindah ke depan. Ayo Bro Sam, diisi dulu ya. Oke. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Kristus di Indonesia, Jemaat Balikpapan. Kami juga mau menyambut saudara-saudara kita yang baru pertama kali beribadah bersama. Ada sepupu dari Bro Dison dan Kak Marta, ada Sis Marta. Selamat datang. Sama ada Bro Valdo dan Bro Togar juga. Selamat datang di Gereja Kristus. Oh ya, baik. Sebelum kita mulai ibadah kita hari Minggu ini, mari kita bangkit berdiri, kita beri salam saudara-saudari kita dengan mengucapkan bersukacitalah. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu, Brother Sister, sebelum kita mulai ibadah kita saat ini, kita mau membacakan Mazmur buat kita semua, terambil dari Mazmur 111, Kebajikan Allah. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakan kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperingatkannya
supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi baik yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Mari kita siapkan hati kita beribadah bersama dan bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan, kami bisa menikmatinya. Tuhan, kami bersyukur kami dapat berkumpul di sini Tuhan, dapat beribadah bersama Tuhan, dan lindungi juga Tuhan brother sister, Bapak Ibu yang sedang perjalanan, juga untuk tetap selamat dimanapun mereka berada ya Tuhan. Sertai dan berkati beda kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan. Sebelum kita boleh bangkit berdiri bersama-sama, kita akan nyanyikan lagu yang berkata, Mengenalmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, katakan ku terkagum. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung Tuhan. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Amin. Haleluya. Mari kita ulangi sekali lagi. Kita katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, aku terkagum, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan Tuhan, dan karya tangan-Mu. Mari katakan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu Tuhan. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Musik puji Tuhan. Jemaat Tuhan, dengan semakin kita mengenal Tuhan, kita tidak perlu khawatir akan setiap masalah yang pada diri kita. Karena kita tahu Tuhan pasti akan menolong kita. Mari kita katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada
yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali katakan, dan ku ingin jadi. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk, katakan, ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Jemaat langsung kita bagi diri sebelum kita menerima firman Tuhan. Mari kita tunjukkan pada Tuhan rasa sukacita kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu yang berkata, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, yeah. Sungguh amat baik, yeah. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus selalu baik. Mari kita akan dari awal. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan, sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Musik puji Tuhan. Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus Kristus akan selalu baik bagi kita, dulu, sekarang, dan selamanya. Setiap hari berkat Tuhan akan selalu baru bagi kita. Mari kita katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, yeah, yeah, yeah. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sungguh amat baik, selamanya, untuk sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Beri mohon pada Tuhan. Jemaat sangat terus kembali.
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk anugerah Tuhan. Untuk setiap kasih setia Tuhan dalam hidup setiap dari kami. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang begitu baik. Kami bersyukur ketika hari ini kami boleh berkumpul bersama, kami boleh bernyanyi bersama-sama, kami boleh memuji Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, lembutkan hati kami Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan saja yang mengubahkan hati dan pikiran kami. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Terpuji nama Tuhan kalau pada hari ini kita semua boleh berkumpul, kita semua boleh bernyanyi bersama-sama, dan bisa bertemu satu sama lain. Hari ini, kok ada suaranya? Sebentar. Kembali kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, terambil dari buku Amos. Saya minta izin dijadiin co-host dulu sama ketika bicara tentang seek me and live ya. Jadi kita hari ini kita terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan, seek me and live. Amos pasal yang kelima, saya masih terus kita mau belajar tentang Amos pasal yang kelima ini. Ketika bicara tentang minggu lalu, saya bicara tentang cari Tuhan huruf kecil atau cari Tuhan huruf besar. Dan minggu sebelumnya saya bicara tentang cari Tuhan hidup, cari selamat kita jadi mati. Nah hari ini, masih belum bisa. Terambil dari buku Amos pasal yang kelima. Kita akan membaca bersama-sama dari buku Amos pasal yang kelima, pasal yang ke-18 sampai dengan pasal ayat yang ke-27. Sampai sekarang masih belum bisa saya ya. Kita membaca bersama-sama Amos pasal yang kelima ayat yang ke-18. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan dan bukan terang. Seperti seorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding,
seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkan daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenarannya seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkat Sakut, rajamu, dan Kewan, dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagiku itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik. Terpuji nama Tuhan. Kita boleh lihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita akan bahas. Ketika bicara tentang, judul khotbah saya adalah hari ini hari Tuhan. Atau dibalik, hari Tuhan hari ini. Ini adalah dua hal yang berbeda ketika bicara tentang hari Tuhan dan hari ini. Ketika bicara tentang hari ini, sekarang. Ketika bicara hari Tuhan, bisa sekarang, bisa nanti. Tapi penting kita mengerti, ketika mengerti tentang hari Tuhan, itu adalah waktu atau peristiwa di mana Tuhan mengintervensi kita. Memberikan apa? Penghakiman, dan memberikan kepada kita pemulihan atas tindakan manusia. Baik secara individu maupun secara kolektif. Jadi kalau kita bicara tentang hari Tuhan hari ini, apa yang ada di pikiran kita, saudara dan saudari sekalian? Ketika kita bicara tentang hari ini, apa yang ada di pikiran kita? Hari Tuhan, hari ini. Dan ketika bicara tentang hal ini dalam konteks buku Amos, saya akan menjelaskannya di dalam konteks buku Amos, di mana kondisi saat itu adalah kerajaan Israel utara, selatan berpisah. Kondisi utara di mana Nabi Amos ngomongin dari sisi ekonomi mantap. Ini dia. Dari sisi ekonomi mantap. Namun dari sisi moral kacau. Sekali lagi, dari sisi ekonomi mantap. Dari sisi moral kacau. Ada ketidakadilan sosial yang parah, di mana kaum yang kaya menindas miskin, kemudian secara praktek ibadahnya kacau, penyembahan berhala terjadi, penyimpangan ibadah terjadi. Itulah kondisinya. Nah, saya mau jelasin kondisi ini supaya kita mengerti kemudian pesan yang diberikan oleh Nabi Amos. Dia bilang celaka mereka yang menginginkan hari Tuhan. Inilah yang tadi kita bisa baca bersama-sama.
Waktu dibilang, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apa gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan. Ini dia. Kenapa? Karena orang Israel mikir, dia ini umat pilihan Tuhan. Kondisi negara lagi mantap. Kondisi negaranya lagi hebat. Dan dia pikir itu harinya Tuhan. Tuhan lagi memberkati saya. Berkat Tuhan lagi ada sama saya. Makanya ketika dia bilang tentang berkat Tuhan masih ada sama saya. Dan inilah yang kemudian si Amos jelasin. Orang Israel mengharapkan hari Tuhan, hari kemenangan. Dan memang suasananya, ekonominya lagi bagus. Tetapi justru maksud hari Tuhan itu hari penghakiman. Gelap, bukan terang. Ini attitude-nya orang Israel pada waktu itu. Bahwa sebenarnya gelap ini. Bukan terang. Dan inilah kondisi juga kita manusia saat ini. Kita pikir kita baik-baik saja. Taunya dari mana nih? Berkat Tuhan ada sama saya, pekerjaan lancar, keuangan lancar, sehat, dan seterusnya. Padahal tahu banyak hal yang tidak dilakukan. Hidupnya bohong-bohong banyak. Ibadah kompromi kiri kanan. Seterusnya. Tapi kemudian Tuhan tetap memberkati, dikasih yang seperti itu. Dan itulah kemudian gelap. Kenapa? Karena orang dia jadi nggak bisa lihat lagi berkatnya Tuhan. Kehilangan rasa syukur, bahkan mempermainkan. Dan itu yang mungkin terjadi sama kita. Ini cek nih, karena buku Amos itu untuk kemudian mengingatkan kita. Saya mau tanya kondisi kita hari ini. Oh iya, kondisi kita kayaknya bagus Pak. Berkat Tuhan lagi jadi melimpah nih. Tapi kamu tahu, mungkin kamu sedang banyak errornya. Amanlah, Tuhan kan baik. Umat pilihan Tuhan. Ini gelap. Dia pikir dia bisa lihat, tapi sebenarnya dia lagi gelap. Dan mereka santai. Dengan sangat pedenya, dengan sangat apanya, dengan gayanya seperti ini. Nah, saya mau tanya sama kita nih. Kita pikir keadaan yang seperti ini sudah baik dan itu kemudian kita baik? Enggak. Ada banyak dan gelapnya itu artinya nggak bisa ngelihat lagi bahkan. Kebaikan Tuhan dipermainkan udah nggak lihat. Itulah gelap jadinya. Salah mengerti. Tahu nggak? Kemudian dijelasin sama Amos. Seperti seorang yang lari terhadap singa, seekor beruang datang dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memanggut dia. Diingetin, kalau kamu pikir kamu kondisi baik-baik saja, kamu mau menyembunyikan keadaanmu dengan segala sesuatunya, Oke kok nggak ketahuan, saya gini-gini aja dengan gaya begini aja diberkati Tuhan dan seterusnya. Tuhan kamu bilang itu kamu pikir hari Tuhan pemulihan? Bukan. Hari Tuhannya penghakiman. Dan kemudian dia bilang kayak gini, itu bahaya. Penghakimannya Tuhan itu bahaya. Digambarkan sama seperti singa. Dimakan singa, diterkam, mati. Saya berhasil kok. Ngeles dikit, ngumpet dikit, nggak ketahuan, buktinya nih masih aman. Ini dia. Kemudian ilustrasinya adalah bicara tentang dari situ kamu pikir kamu aman, kamu bisa menghindari penghakiman Tuhan. Enggak. Dari singa, beruang. Artinya lebih parah. Dia kasih kemudian kontras nih metaforanya. Dia sampai di rumah dia pikir aman. Rumah kan tempat perlindungan. Aman, saya bisa berlindung dengan segala sesuatunya. Yes. Tapi kemudian bilang, waktu kamu di rumah, kamu pikir kamu lagi istirahat.
rumahnya masuk ular. Di Borneo Paradiso aja udah beton-beton semua, masuk ular. Kemarin spend time sama Delvin, di Grand City juga ada ular ternyata. Artinya semua tempat kita pikir, saya bilang ini beton semua di rumah saya, itu udah beton dari ujung depan sampai ujung belakang. Besarkan rumah Bapak? Enggak, panjangnya cuma 6 meter aja, kok pendek itu dari sini sampai sini aja. Itu beton semua, tiba-tiba ada ular. Bisa. Nah ini mau bicara tentang apa saudara dan saudari? Penghakiman Tuhan itu kalau kita pikir kita bisa ngeles kiri, ngeles kanan, enggak. Berkat Tuhan saya dapat jodoh. Kan gitu. Aman, aman, aman. Kita lanjut nih, putus atau terus? Lanjut aja, lanjut. Kamu lanjut? Iya. Udahlah kita jadian aja lah, mau gimana ceritanya, mau jadi iya. Kamu pikir aman semua situ? Semua orang langsung menikah bilang, welcome to the married. Kamu mulai yang sekarang yang bandel-bandel ketika married gini, kamu pikir lebih bagus? Lebih parah. Itu kan sama. Dari singa ke buaya. Bukan ke buaya ya. Kemana? Kok jadi buaya? Beruang. Kamu pikir jadi banyak uangnya? Jadi susah ya Pak? Iya. Kamu pikir semuanya kemudian kamu berlindung. Ini bilang rumah ini berlindung dengan segala macam harta habis. Ini dia maksudnya. Saya berkat Tuhan pekerjaan. Amin. Dia pikir udah, beruangnya apa? Kamu dapat pekerjaan tapi kemudian hubungan dengan keluarga jadi kacau. Kenapa? Karena ini nggak benar. Ini mempengaruhi apa? Hubungan dengan keluarga. Kamu dan kebanyakan dari kita, wah udah, pokoknya hubungan sama Tuhan entar aja. Dia pikir oke aja, kan berkat nih. Ketika kita jauh dari Tuhan, yang kita pikir dengan berkat ada, tahu yang terjadi? Hubungan dengan keluarga makin jauh, hubungan kita sama Tuhan makin jauh. Kalau kita berkeluarga, ada anak-anak, ada apa? Berdampaknya itu lebih. Dan itu artinya apa? Lebih parah ya. Kita pikir dapat berkat. Kalau kita tahu itu nggak benar, ini yang terjadi. Itu dia maksudnya. Artinya apa? Nggak ada pelarian dari penghakiman Tuhan. Memang tinggal tunggu waktunya kapan. Mudah-mudahan nggak sekarang Bapak. Amin. Kita doakan. Tidak ada tempat bagi mereka yang berdosa. Penghakiman Tuhan akan mencapai mereka dimanapun. Bilang sebelahnya, sampai mau ngumpet di mana juga sampai. Ini ngeri. Saya buat begini, aduh. Kita pikir oke ya, umat pilihan Tuhan nih. Makanya dibilang, bukankah ditegasin lagi, hari Tuhan itu gelap dan bukan terang. Kelam kabut dan tidak bercahaya. Ngeri bener waktu dibilang tentang hal ini. Dan kebanyakan dari kita sudah mungkin tahu, udah kondisinya lagi remang-remang. Belum gelap bener. Amanlah, amanlah, amanlah. Masih oke gini, masih oke gini. Masih aman semuanya. Yang single belum ketahuan masih aman lah. Yang suami istri sih udah ketahuan tapi jangan bilang-bilang ya suami udahlah merem aja lah. Saya mau bilang hati-hati. Penghakiman Tuhan itu dikejar sampai di rumah nggak ada tempat. Ini yang maksudnya si Amos. Keras bener nih. Tapi memang inilah pesan dari Nabi Amos. Kenapa dia masuk lebih dalam? Kalau tadi hari penghakimannya itu. Memang apa yang dilakukan sama bangsa Israel. Aku membenci. Clear tuh pesan Tuhan. Menghinakan perayaanmu, tidak senang dengan perkumpulan rayamu, apabila kamu mempersembahkan korban bakaran, aku gak suka. Korban keselamatan berupa ternak tambun. Yang gemuk aku nggak pandang. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan juga nggak tulus. Nggak ada artinya dalam konteks di sini.
Karena hidup kita juga nggak benar juga. Kita semua berdosa, sister, saudara dan saudari. Tapi dalam konteks di sini kita tahu, tapi kura-kura dalam perahu. Coba bilang sebelahnya. Kura-kura dalam perahu, apa lihat-lihat. Hari ini kita amin begini. Saya nggak tahu gimana 1 minggu terakhir ini kita. Ketika nggak ada siapa-siapa, apa yang terjadi? Apa isi handphone kita? Nggak usah jauh-jauh lah. Hati-hati. Terus hari ini semua haleluya, terima kasih. Tuhan Yesus baik. Hati-hati. Kenapa? Karena ibadah yang diterima Tuhan harus disertai dengan ketaatan dan kehidupan yang berkenan. Wah, inilah Nabi Amos waktu jelasin tentang ini. Saya udah jelasin latar belakangnya si bangsa Israel ini ya. Sampai dia kemudian udah pisah, dibuat kuil sendiri lagi di Gilgal, di Betel, tapi kemudian dia gunakan dewa Molok dan lain-lain. Apakah kita mungkin seperti itu, saudara dan saudari? Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Kalau potret di media sosial kita sih semua lancar, aman. Statusnya juga, oh haleluya. Semuanya gitu, kita bikin romantis. Semuanya oke. Tapi nggak tahu tuh apa. Setiap hari kehidupan kita ketika lebih detail. Kalau hari Minggu, amin. Semuanya wow. Ngeri, waktu saya baca ini, waduh. Tuhan menolak musik dan nyanyian mereka karena tidak disertai. Sekali lagi nih, ketulusan hati dan ketaatan. Kita tahu firman, nego lah gitu, nego ginilah. Ini yang kemudian Tuhan bilang, gara-gara ini ternyata ya, ibadahnya kosong. Memang tepuk tangan, memang ada ini, tetapi ritual. Dan tidak menyenangkan Tuhan. Apalagi? Tapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kenapa? Karena si bangsa Israel ini udah gayanya begitu. Kalau lagi datang ke kuil sih mah keren banget semuanya udah gitu. Terus apa? Sehari-hari berlaku ketidakadilan dalam kehidupan dia. Setiap hari dalam kehidupannya tidak ada kebenaran yang dia lakukan. Di dalam kehidupannya cuma setengah kebenaran. Ingat, setengah kebenaran bukan kebenaran. Artinya apa? Oh tadi jadi bangsa Israel apa sih yang dilakukan sehingga kemudian kamu pikir hari Tuhannya pemulihan dapat? Oh satu, ibadahnya tidak disertai ketaatan. Memang melakukan. Kedua, sehari-hari ini Senin sampai Sabtu. Enggak Pak, Senin sampai Minggu pagi lah Pak. Gitu ya. Nggak tahu ngapain. Nggak ada adil-adilnya, nggak benar. Ini hidup kita nggak ada berintegritas dengan semua-muanya. Makanya kemudian bilang, ini dia. Keadilannya bergulung-gulung seperti air mengalir. Maksudnya mengalir itu kalau mengalir kan nggak ada putus-putusnya. Nggak cuma mengalir putus itu pas hari Minggu aja kita, semua. Terus Senin sampai gitu putus. Mampet dia. Enggak gitu, mengalirnya tiap hari. Inilah maksudnya. Terus apa lagi? Dijelasin lebih dalam lagi awas ini. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan, korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Ini kata-kata restoris yang kemudian cuma ingetin. Ingat nggak dulu juga waktu kamu ngider-ngider 40 tahun di gurun pasir? Karena tahu sejarahnya, baru sebentar udah membuat dewa patung lembu emas dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian nambah dewa-dewanya. Ini dewa Sakut, dewa Kewan ini apa? Dewa bintang. Kemudian bintang-bintang yang ada dan semuanya. Dan dikatakan ini kemudian dewa Molok. Patung-patung yang telah kamu buat bagimu. Inilah yang kemudian dilakukan. Dia lakukan apa? Penyembahan berhala.
Dan inilah yang bagi kita kemudian tahu, oke, apalagi ya? Saya tahu saya banyak melakukan penyembahan berhala. Enggak Pak, udah saya buang semua Pak, udah enggak ada. Yes, tapi penyembahan berhala modern seperti yang saya pernah bilang, ini bicara tentang apa? Materialistis yang kita lihat. Popularitas, gengsi pokoknya harus gini semuanya. Ada berhalanya kita adalah hobi kita. Berhala itu adalah apapun yang membuat Tuhan menjadi nomor sekian. Itulah berhalamu. Bisa gadget kita, bisa game kita, bisa uang kita, bisa pekerjaan kita, bisa hobi kita, bisa apapun itu. Tanya diri kita. Inilah yang kemudian Tuhan ingetin lagi. Tuhan ingatin bangsa Israel, dia nggak setia di dalam pengembaraan, menyembah berhala. Penyembahan berhala, pelanggaran serius terhadap Tuhan. Dan sekali lagi, membawa kepada penghukuman. Itulah kemudian ditutup ayat 27. Aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik. 40 tahun kemudian kejadian. Ini belum nih. Karena ketidaktaatan, penyembahan palsu yang dilakukan. Hidup yang tidak berintegritas. Bukan kebenaran, bukan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Penyembahan berhala. Tuhan menghukum Israel dengan pembuangan. Penghakiman Tuhan atas dosa-dosa mereka adalah pembuangan dari tanah mereka. Wow. Ayat ini, perikop saya bacakan ini, itu kan dari atas ya. Dia lagi mau bilang, kamu pikir kamu oke, aman Pak. Ya udahlah saya pokoknya gini-gini aja lah. Hati-hati. Kalau kamu pikir ini hari pemulihan, hari penghakiman, clear banget nih. Saya mau tanya sama kita hari ini, gimana kita melihat ini? Wow. Bangsa Israel cuma pikir, wih hari umat pilihan Tuhan. Tapi ini menjadi konsekuensinya. Hari Tuhan penghakiman. Namun di dalam buku Amos, ngeri bener ya Pak ya, ini kalau kayak gini ulang terus agak ngeri-ngeri juga saya baca buku Amos nih ya. Tapi kemudian di akhir, di Amos pasal yang ke-9, mungkin pembacaan kita sudah sampai Hosea ya, tapi ini ke dalam konteks di sini. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Wah, pada hari itu, itulah hari Tuhan tuh, pada hari itu. Pondok Daud yang roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya, akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Ini menarik. Janjinya akan ada. Karena hari Tuhan gak cuma penghakiman. Hari Tuhan gak cuma sekali lagi penghakiman, tapi pemulihan. Tetapi dalam konteks buku Amos memang dibilang dari awal dia cerita tuh. Sampai kemudian di akhir, tetaplah. Karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, yes. Ada hari pemulihan. Dan itu cuma 2 hari itu aja. Mau hari pemulihan atau hari penghakiman. Kita di tengah-tengahnya aja lah Pak. Nggak bisa. Tapi hari pemulihan itu dia bilang gini. Saya akan pulihkan. Dan kabar baiknya nggak cuma itu. Nggak cuma bangsa Israel loh yang dipulihkan. Dia bilang sisa-sisa bangsa Edom. Artinya di pinggir-pinggirnya. Kalau kita baca dari Amos pasal 1 tuh kelakuan-kelakuan yang bandel-bandel dari suku-suku di samping kiri kanan atas bawahnya Israel itu semuanya juga dipulihkan. Artinya apa? Ini berlaku sama kita semua. Kalau kita bilang, aduh Pak, tadi saya dengar khotbah yang barusan tadi itu, saya kayaknya udah paling jahat sedunia. Ya sudah, bertobat saja. Karena ini berlaku. Kalau kamu bukan yang tipe bangsa Israel, kamu yang sisa-sisa Edom, sama semuanya Tuhan pulihkan.
Bangsa Israel yang hancur, Tuhan janji pulihkan. Bahkan sisa-sisa Edom itu artinya semua bangsa dipulihkan. Wow. Gimana perasaan kita? Hari ini saya hanya bahas tentang hari penghakiman dan hari pemulihan. Hari Tuhan hari ini. Hari Tuhan itu nyata. Kemarin single baru nonton. Heavens is so real. Widih. Tapi hari ini hari Tuhan nyata, penghakiman nyata ya Pak ya. Waduh, yes. Apa yang kita bisa belajar? Hari Tuhan itu hari penghakiman. Dalam konteks yang Amos. Bukan berkat. Bagi apa? Yang tidak bertobat. Ini dia yang pentingnya. Ketika apa? Melakukan ketidakadilan sosial. Melakukan namanya ibadah palsu. Ibadah yang gak tulus. Hidup yang munafik. Dan itu serius di mata Tuhan. Ketika kita menomorduakan Tuhan. Penyembahan berhala. Dan apa yang kita lihat tadi ya, Amos 5 tadi. Penghakiman Tuhan tidak bisa dihindari. Bilang sebelahnya, nggak bisa kau hindari. Tinggal nunggu aja ya. Iya Pak. Ngeri bener. Tapi kabar baiknya, hari Tuhan itu juga pemulihan. Janji pemulihan. Tidak ada keadaan yang terlalu buruk untuk Tuhan pulihkan. Saya Pak memang Pak ya sudah jatuh tertimpa tangga, ketindihan bus, mogok lagi busnya. Waduh. Tapi memang kadang-kadang kita pikirkan semua enak. Saya belajar gitu, oh iya ya kita pikir berkat Tuhan nih Pak. Bagi keluarga karena saya doa gini semua iya. Kadang-kadang berkat yang kita pikir berkat, sesudah itu malah makin jauh, malah jadi kacau. Mending gak usah kan gitu. Tapi kita gak sadar sih memang. Dari singa ke beruang. Terus kita pikir dengan segala yang kita udah ciptakan dunia kita aman nih semuanya. Sampai di rumah gak ada juga. Yes, karena gak bisa lari. Kita pikir talenta kita, kehebatan kita, kekayaan kita, pekerjaan kita, status kita. Bisa menghindari kita dari penghakiman. Enggak. Namun kabar baiknya, tidak ada keadaan yang terlalu buruk untuk Tuhan pulihkan dan selalu ada harapan dan rencana bagi pemulihan Tuhan. Amin. Dan Tuhan punya rencananya itu konteksnya luas. Ini juga bicara tentang apa? Kalau kamu pikir sekarang ini saya sudah kacau, lihatlah dari sisi yang lebih besar. Panjang. Bahkan Tuhan ngomongnya kan sama bangsa Israel aja nih kayaknya. Tapi kemudian di pojok, ternyata enggak loh. Meskipun ini buku Amos cuma buat Israel, enggak dia bilang ada tampias-tampiasnya. Tampias sisa-sisa Edomnya, oh iya artinya ini berlaku sama semua. Teruslah kita punya keyakinan. Hari depan pemulihan itu berlaku sama kita. Waktu kita dengar ini saya nggak tahu gimana perasaan kita. Saya juga nggak mau kamu kemudian tertekan. Aduh Pak, khotbah aduh. Kalau kemudian tertekan, makanya lihat pemulihannya. Ada juga nggak tertekan, nggak berasa. Nah itu ya bertobat. Kalau kita tahu kemudian nggak berasa kau ya, udah kebas. Hati-hati. Hari Tuhan itu nyata. Kapan terjadinya? Enggak tahu. Bisa terjadi langsung sama diri kita. Bisa terjadi dalam tanda-tanda alam, bisa bencana, bisa nggak bisa. Pandemi bisa, dan seterusnya. Tapi bisa juga berlaku dalam kehidupan kita secara personal. Jadi apa? Sambut hari Tuhan di hari ini. Makanya kemudian tema kita clear. Sebab beginilah firman Tuhan. Carilah aku, seek me and live. Apa? Ya udahlah. Mau apapun hari Tuhan, penghakiman atau namanya pemulihan. Sambut. Selama dikatakan hari ini. Artinya apa? Sekarang, nggak nunggu besok.
Nggak nunggu tahun depan, nggak tunggu momen tertentu, enggak. Sambut hari Tuhan hari ini. Apa yang kita bisa lakukan, saudara dan saudari sekalian? Saya mau dorong kita selalu evaluasi ibadahmu. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kita harus cek, apakah waktu kita beribadah kita tulus, mencerminkan kehidupan yang benar, atau ada banyak hal yang masih belum beres. Kita meragukan firman Tuhan, atau kita ada banyak motivasi-motivasi yang salah. Tanya nih, evaluasi ibadah kita. Habis itu apa? Cek, gak cuma ibadah, hidupmu. Evaluasi ibadah, saat teduh saya gimana ya? Udah saya evaluasi Pak, aman. Kenapa aman? Gak pernah saat teduh soalnya. Wah cilaka, pantes gak bisa dievaluasi. Gak pernah saat teduh. Baca. Saya selalu bilang, sharing. Oh iya. Suami istri saling tantang satu sama lain. Bukan saling diemin satu sama lain. Yang single, siapa yang bisa nantang saya? Grup lah. Taruh di situ. Ini bukan program gereja ya. Kami ini doa saat mas harus diajarin. Tuhan kan baik. Nah itu dia tuh sama kayak bangsa Israel. Umat pilihan Tuhan. Tuhan baik kalau itu tahu kita hari ini. Segera hari ini. Evaluasi hidup keseharianmu. Hari ini oke, haleluya. Besok haleluya. Senin sampai Sabtu nggak tahu gimana ketika nggak ada siapa-siapa di sekolah, di tempat kuliah, di tempat pekerjaan, di lain-lain berbeda. Tanya diri kita. Dan seperti yang tadi kita belajar ya, kita hanya perlu lakukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Saya mau dorong setiap dari kita saudara dan saudari. Terus lakukan pertobatan kita. Saya nggak ngerti belajar firman. Gimana ya pertobatan sejati? Seek me and live. Selalu siap menghadapi hari Tuhan dalam hidup. Dengan tetap, ya hidup berkenan aja di hadapannya. Setiap dari kita punya hari Tuhan. Beda-beda. Wah, sebentar nih anak-anak teens. Tepuk tangan buat anak teens. Wih. Ini anak teens ini hari Tuhan nih. Ya, hari Tuhan pemulihan ya. Nanti kita akan lihat kan. Tiba-tiba yang SD jadi SMP. Yang SMP jadi SMA. Yang SMA kuliah. Wah, tepuk tangan buat ini. Ini kan hari Tuhan. Saya tahu ya. Tes gimana nih mau masuk sekolah itu kan pakai tes. Tesnya saya tahu nggak mudah, dia harus belajar hidup benar gini semua. Saya gampang Pak, bapak saya sultan jadi semua saya bayar. Masalahnya saya kenal kita semua bukan sultan, jadi apa usaha dan ini. Tapi saya hargai semuanya. Kerja keras dengan gini bolehlah naik turun dan semuanya berhasil dan semuanya. Wah, itu hari Tuhan. Ada hari Tuhan itu ada yang sehari-hari pemulihan apa? Bisa diterima di tempat yang kita inginkan. Tapi kemudian kayaknya enggak seperti yang saya inginkan. Bisa kuliah, bisa sekolah. Selalu ada. Hari Tuhan itu kadang setiap hari pemulihan ada. Asal kita hidup benar aja. Terus aja mencoba. Gagal biasa. Ya. Kemarin Toar hari Tuhan bagi Toar. SIM A dan SIM C-nya lolos. Nggak pakai teman papa, nggak. Nggak pakai teman papa tinggal gini semuanya, nggak pakai teman papa. 4 kali mondar-mandir. Gagal. SIM A. Belegok, 5 kali gagal. Dapat. Harganya 100.000 aja kan? 200 ya. Cuma segitu aja.
Coba tanya sebelahnya, dulu bikin berapa? Tapi ini mau bicara tentang apa? Ini mau bicara tentang kita bertekun aja. Kamu gak pernah tahu cara Tuhan yang lain-lain. Itu dalam satu proses dalam kehidupan. Tapi berapa banyak kita mencoba untuk menikmati yang kita pikir hari Tuhan, tapi kemudian yang kita lakukan tidak hidup berintegritas. Kita lakukan ibadah yang penuh dengan kemunafikan. Dan kita pikir kita hebat, gak ketahuan. Buktinya ini hari Tuhan, jabatan naik, cicilan makin banyak Pak, aman? Iya, tapi hati-hati menjadi renungan bagi kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang hari Tuhan, hari ini. Kalau kita nggak ngecek diri kita, evaluasi ibadah kita, hidup kita, mulai terus lakukan pertobatan. Makanya Alkitab bilang kalau kita jadi murid, hasilkanlah buah pertobatan setiap hari. Dan selalu bersiap, tanya diri kita. Kita jaga hati kita satu sama lain melalui grup kita, secara pribadi. Kita mau sambut hari Tuhan di hari ini. Dengan evaluasi, hidup dan ibadah kita senantiasa bertobat dan terus mempersiapkan diri kita. Selamat menyambut hari Tuhan dalam setiap dari kita. Berharap setiap dari kita senantiasa dapatnya hari pemulihan dan bukan hari penghakiman. Namun hari penghakiman itu nyata. Senyata juga hari pemulihan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau sambut hari Tuhan. Kami mau terus mengevaluasi ibadah, mengevaluasi hidup kami sehari-hari dengan hidup berintegritas. Senantiasa melakukan pertobatan, menghasilkan buah pertobatan setiap hari. Dan terus mempersiapkan diri kami menghadapi hari Tuhan. Dengan senantiasa hidup berkenan, dengan senantiasa menjauhi dosa, dan hidup di dalam ketaatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa,
pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Ibu, saat ini saya akan memimpin kita semua di dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan dari buku Amos ayat 9. Kalau tadi kita baru baca sampai ayat 12. Saya lanjutkan di ayat yang ke-13. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Perjamuan kudus kita hari ini, mari ambil waktu untuk mengingat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kita. Kita bukan orang yang bagus, yang baik. Saya bukan orang yang suci. Kita semua dan saya sangat mungkin mendapatkan penghakiman dari Tuhan. Namun janji pemulihan hari itu ada jaminan yang telah Tuhan berikan. Kematian Yesus di atas kayu salib itu memberikan kepada kita kehidupan. Kalau bangsa Israel tadi digambarkan pembajak, itu artinya panen rayanya akan terus. Bahkan bumi makan jadi kebanjiran, itu artinya jadi banyak airnya. Pemulihan nyata dalam segala bidang. Itu hanya bisa terjadi ketika kita mau mencari Tuhan. Hidup benar. Tanya diri kita, betapa banyak kebaikan yang telah Tuhan berikan. Dan bagaimana mestinya respon kita ketika Tuhan sudah melakukan bagiannya. Maukah kita tetap hidup berintegritas?
Nanti anak teens kan di sini. 2 minggu ini saya nemenin Angie. Kalau tadi kan Toar, saya temenin tes. Karena saya mau dia tetap aja hidup dengan gini. Meskipun kemudian hari Tuhannya dapat dan semuanya. 1 bulan ini juga saya nemenin Angie. Kalau Angie, peperangan rohaninya dia dalam mau nunggu nih kan, ujian-ujian dan seterusnya. Saya hitung 10 kali dia tes. Tes 1, tes 2, tes 3, tes 4, tes 5, tes 6, tes 7. 1 sampai 7 jong. Kalau saya, aduh, hati saya juga bergetar. Orang tua tahu. Tetapi saya terus hargai aja setiap perjuangan, mau tetap hidup benar dan seterusnya. Challenge-nya kan nggak mudah bagi anak seusia. Misalnya dalam ikut tes gitu kan. Kalau kita ya udah kan tinggal itu tes Pak. Ya Bapak aja tulis aja 1 M, keterima. Nggak ada Bapaknya gimana. Tes-tes semuanya. Joki berseliweran. Link AI berseliweran. Itu kan tinggal klik jadi semua. Gampang gitu. Tapi dia gini, aduh Bang ini. Kan dia itu. Minggu lalu kan saya bilang, kamu ntar ujian kan minggu lalu tuh. Dia ujian jam 2 siang. Kamu udah ibadah di rumah aja. Saya malu waktu dia bilang, enggak aku ibadah. Saya malu terus terang. Maksudnya, udah kamu ibadah ntar online. Tapi dia bilang, enggak aku mau ibadah aja ntar pulang baru tes. Gitu. Terus dia lihat gini berseliweran semua kan. Karena jam kedua, jam pertama langsung berseliweran segala. Simple aja itu, tinggal orang sekarang tinggal scan jadi. Tapi dia tetap lakukan, ya udah. Baru jawabannya itu jam 4 lah baru tuh. Ya, nomor 8 sama nomor 9 baru keterimanya baru minggu terakhir inilah. Dikala semua teman-temannya, semua dan seterusnya. Saya mau kita lihat bahwa hari Tuhan, pemulihan, bukan hari kita, itu kairosnya Tuhan. Tetapi ada satu jaminan. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, itu jaminan. Tapi apakah kita mau bersetia dalam proses itu? Sehingga membiarkan saya mau menunggu hari pemulihan. Setiap dari kita punya peperangannya masing-masing. Dan saya mau tanya sama kita waktu kita makan roti dan minum anggur. Maukah kita menjalani peperangan hidup kita dengan kita mau tetap hidup berintegritas? Kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah bukti kasih Tuhan mau memberikan jaminan. Sehingga setiap dari kita hari ini, waktu kita makan roti dan minum anggur, tanya, apakah saya mau menjalankan kehidupan sehari-hari dengan hidup berkenan kepada Tuhan. Silakan Asyir membagikan roti dan anggur. Silakan ambil waktu berdoa. Tanya diri kita. Sudahkah kita menghitung kebaikan Tuhan yang begitu banyak? Tanya diri kita. Evaluasi. Apakah kita sama seperti bangsa Israel? Yang bahkan menganggap kesempatan untuk bertobat itu dianggap sebagai hari pemulihan. Ambil waktu, ingat kebaikan Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib. Itu memberikan janji pemulihan. Dan itu sudah terjadi dalam kehidupan kita. Roti dan anggur, perjamuan kudus yang kita selalu buat setiap minggu untuk ingatkan kita sebagai satu keluarga. Pengorbanan Yesus
adalah janji jaminan pemulihan. Bagian kita hari ini, kita selalu ingat dan senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan. Ingat ibadah kita, ingat kehidupan kita sehari-hari. Silakan berdoa secara pribadi sebelum kita makan dan minum anggur dan roti bersama. Dalam setiap proses, maukah kita terus mengandalkan Tuhan? Mari kita siapkan roti kita. Kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sebagai satu keluarga kami boleh menikmati perjamuan kudus. Seraya terus mengingat hari pemulihan itu bahkan sudah Tuhan jaminkan kepada kami. Keselamatan yang telah Tuhan berikan. Terima kasih. Bantu setiap dari kami menghargai karya penyelamatan Tuhan. Dengan setiap dari kami boleh terus hidup berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam persembahan syukur dan persembahan persepuluhan. Saya akan bacakan nas pembimbing persembahan pada hari ini. Yang terdapat dalam Roma 12 ayat yang pertama berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Sebelum persembahan jalankan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami hendak mengucap syukur padamu ya Tuhan, karena berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur Bapak, berterima kasih kalau pada hari ini Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan, kami boleh beribadah bersama-sama. Kami tadi telah mendengarkan firman Tuhan, kami memuji Tuhan juga, dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami akan membalikan sebagian dari berkat-berkat-Mu yang begitu banyak dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, dan biarlah persembahan ini menjadi bukti bahwa kami adalah umat-umat-Mu yang sudah diberkati Engkau. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang kami alaskan dalam satu nama, Yesus Kristus. Amin. Sambil persembahan jalankan, akan diiringan lagu yang berkata, jalan hidup orang benar. Mari kita katakan, jalan hidup
orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar, jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Amin. Kita katakan dari awal lagi, jalan hidup. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup. Jemaat, saya boleh undang bangkit berdiri bersama-sama. Saya nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Orang benar semakin terang hingga rembang tengah. Apabila dia jatuh, apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Musik puji Tuhan. Jemaat, jalan hidup orang benar akan selalu diberkati Tuhan, karena Tuhan berkati setiap langkah kita kemanapun. Tuhan sudah sertai. Mari kita katakan, jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang, semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Katakan, jalan hidup. Jalan hidup orang yang benar diterangi oleh firman-Nya. Jalan hidup orang yang benar ditolongnya. Sekali lagi, jalan hidup. Jalan hidup orang yang benar diterangi oleh firman-Nya. Jalan hidup orang yang benar ditolongnya. Amin. Jemaat, Tuhan berkati bersama Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat, silakan duduk kembali. Baik, masih ada semangat? Ya, semoga kita terberkati. Mari kita beri apresiasi buat kebenaran firman yang telah dibagikan oleh Pak Audi.
Dan juga kita apresiasi juga dengan Songmin yang sudah memberi puji-pujian. Dan juga multimedia dan juga Aser yang setia melayani. Dari khotbah barusan, saya pribadi belajar banyak hal ya. Apalagi judul khotbah hari ini, Hari Tuhan hari ini. Apalagi penghakiman dan pemulihan. Wah, sangat luar biasa. Kita belajar dari buku Amos. Banyak tadi sudah dibagikan oleh Pak Audi, banyak juga tentang kesombongan, penyembahan berhala, penghakiman dan pemulihan juga. Tanpa saya pribadi sadari juga, saya nggak tahu ini namanya apa, saya sendiri sombong kah dengan diri sendiri atau bagaimana. Balik lagi tentang penghakiman, mungkin kita juga nggak sadar kita ini sedang dihakimi atau nggak sama Tuhan, itu kita juga kadang tidak tersadar. Makanya kalau kata Pak Pendeta, bertobatlah. Mungkin kalau sudah dihakimin pasti akhirnya ada juga nanti namanya pemulihan. Dan pasti janji-janji Tuhan itu ditepati. Makanya disebutkan tadi juga ada respon dari kita evaluasi juga dengan hidup kita sehari-hari, pertobatan sejati dan siapkan diri. Kita harus menyiapkan sesuatunya, introspeksi diri lah dengan apa kita ini sudah benar nggak di hadapan Tuhan, dan jangan lupa tetap rendah hati di hadapan Tuhan juga. Saya yakin setiap dari kita juga yang mendengarkan firman Tuhan akan diubahkan dan dipulihkan. Saat ini mari kita berikan perhatian kita untuk mendengarkan beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan sepekan ke depan. Pengumuman pertama ada PDG single di Ruko Pelangi, Rabu 24 Juli 2024 jam 19.30 WITA. Ada nomor 2 PDG Merit di grup masing-masing, Rabu 24 Juli 2024 jam 19.30 WITA. Ketiga ada Parenting Class jam 19.15 secara online via Zoom. Yang pembicaranya ada Pak Audi dan Ibu Ita. Keempat ada ibadah minggu, ibadah KKK, ibadah teens, Minggu 28 Juli 2024 jam 10 pagi tempat Gedung Boslen, Sudirman Office Park C3, Komplek Kantor Pajak, Stal Kuda Balikpapan. Diharapkan untuk datang lebih awal biar bisa fellowship dengan satu dengan yang lain. Berikutnya ada pengumuman tambahan, saya persilahkan untuk mentor teens dipandu oleh Bro Resdian dan Bro Kiki. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya akan memanggil satu persatu. Kita akan mengadakan graduation kepada anak-anak teens. Mari berikan tepuk tangan buat sama-sama. Saya akan langsung panggil, nanti anak teensnya langsung menuju ke sebelah paling kanan untuk mendapatkan ini ya, selempang dari Tante Kiki, baru baris di sini ya. Oke ya. Yang pertama, saya panggil atas nama Angelin Andita Saragi Luntungan. Anak dari Bapak Pendeta Stephen Yance Audi Luntungan bersama dengan Ibu Pendeta Roita Sitorus. Lahir pada tanggal 31 Oktober 2005 di Jakarta. Lulus dari SMA Negeri Taruna Nusantara dan akan melanjutkan di Universitas Indonesia atau Universitas Brawijaya, jurusan psikologi.
Berikutnya saya akan panggil sister kita yaitu Selin Shema Joseph Karundeng. Putri dari Bapak Michael Karundeng bersama dengan Ibu Marintan Huta Barat. Saya persilakan. Lahir di Kota Bekasi 14 September 2006. Telah lulus di SMK Negeri 3 Balikpapan dan akan melanjutkan kuliah di Universitas Mula Warman. Jurusan Hubungan Internasional. Dan yang ketiga, saya panggil Saudara Thierry Marcel Jeremia Sitanggang. Michelle, ya, Michelle. Oke. Maaf. Lahir pada 17 Agustus 2006 di Jakarta dan akan melanjutkan ke jenjang berikutnya di Universitas Teknologi Kalimantan, jurusan Teknik Mesin. Oke. Berikutnya yang terakhir. Saya panggil Jesselyn Yosua Christina. Anak dari Bapak Robert, lahir pada 24 Januari 2010 di Balikpapan. Telah lulus SMP Negeri 6 dan akan melanjutkan bersekolah di SMK Negeri 6 Desain. SMP-nya Yosudarso, maaf salah. Jurusan Komunikasi Visual. Berikutnya saya persilakan Bapak Pendeta untuk memberikan ini ya, trofi. Tepuk tangan dong buat anak-anak Teens yang luar biasa ya. Agak ke tengah, biar di tengah aja nggak apa-apa. Terus 4 langkah ke kanan, jalan. Oke ya. Ada juga itu. Cek. Diwakili emaknya aja. Oh ya, diwakilin emaknya, silakan. Saya panggil emaknya dari Paulino Justin Suyangsi. Wendy-nya sedang berhalangan ujian sekarang. Wih. Lahir di Samarinda 10 Juni 2004. Telah lulus SMA Negeri 6 jurusan IPA dan sekarang akan melanjutkan di Universitas Teknologi Kalimantan. Jurusan kelautan. Jurusan Kelautan. Wih. Oke. Ya, selamat buat semua. Ya, buat Angie, buat Keke, buat Terry, buat S, dan buat mamanya Wendy. Nah, kami kan orang tua bangga. Saya yakin ya, Bapak dan Ibu Karun juga bangga. Saya berkaca-kaca. Karena perjuangan mereka tidak mudah tumbuh di zaman kayak mereka. Dengan segala tantangan semuanya. Dan perjuangan. Orang tuanya juga mantap. Saya berkaca karena kebetulan kayak Wendy nemenin terus. Saya bilang saya mau bantuin tes, nggak bisa. Bagian saya cuma berdoa. Saya ingat waktu Angie-nya itu tes 2 jam. Saya ngapain? Doa aja. Jam 4 sore selesai, dia keluar. Tiba-tiba, langsung dengar kabar. Itu waktu keluar dengar kabar.
di universitas yang sudah ditolak, bayangkan ya. Dia kan 7 tes pertama ditolak. Itu tiba-tiba universitas yang menolak dia tiba-tiba mengirimkan WhatsApp revisi atau apa nggak tahu, tiba-tiba selamat Anda terima. Ini kan ngepranknya benar-benar ngeprank nih. Tapi itulah yang terjadi. Itulah kenapa kemarin waktu Ibu Wendy, mamanya Wendy bilang, Pak ini benar nggak namanya ada? Saya antara mau menggetarkan hatinya atau enggak, kami dulu di prank gitu, tapi benar, ternyata benar-benar Wendy diterima di ITK. Wah, doa ya, artinya ini hal yang luar biasa, saya bangga. Saya tunjukkan gini semua, saya bangga dengan perjuangan yang kalian lakukan. Ya, kalau Keke udah berjuang lebih dulu dia, habis itu dia ketawa-tawa 2 bulan. Ya, itulah hari Tuhan lebih dulu sama dia. Dia keterima jalur prestasi, undangan. Yang lain perlu tes, dia diundang aja udah, habis itu udah cukup udah. Mamanya tinggal jalan-jalan sama papanya, kemarin kasih tunjuk. Inilah kos-kosannya Keke. Yeay. Artinya selalu ada, itu saya bilang hari Tuhan beda-beda memang. Dia baru minggu lalu, setelah 10 tes yang diikutin, nomor sampai 7, jong. Ini tinggal 8 dan 9 dan 10, tapi ya itu. Ngelihat Terry dengan gaya Terry gitu semuanya, Om, waduh gini semuanya, Om, aku mau gini-gini semuanya ya. Dia kemudian di ITK dengan semuanya. Saya tahu itu passing grade-nya tinggi-tinggi semua. Itu yang saya mau bilang. Dan kita apresiasi dengan semua kalian ya. S juga dengan ini semua. Waduh, ini ntar kamu kalau lihat hasil karyanya S ya, itu ini S nih, ini titisannya dari Keke juga, wah desainnya, wih cakep. S juga nanti di sini kalian tunggu aja desainnya, ya anime yang sangat luar biasa. Tepuk tangan. Amos pasal yang ke-5 bilang gini, sebab aku, sudah tua. Maaf ya, maaf. Kalau ini memang benar-benar udah ketahuan. Maaf. Alkitab kan bilang ya, tadi kan di Amos 5, carilah aku maka kamu akan hidup. Saya lanjut di ayat yang ke-12. Dia bilang ayat 14. Ini pesan buat kalian. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Demikianlah Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Seperti yang kamu katakan, bencilah yang jahat, cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Selamat buat kalian berempat. Tuhan Yesus memberkati kalian dalam perjuangan di jenjang pendidikan yang berikutnya. Bagi S, bagi Thierry, bagi Keke, dan bagi Angie. Mari kita berikan wisuda lagi. Tepuk tangan. Ibu, ya harus terima, kan ibunya juga belajar, ibunya juga dengan ini semuanya. Saya dengar waktu dia diwawancara, kan salah satu tesnya wawancara. Di wawancara mamanya di belakang lagi gini-gini semuanya. Selamat, oke, yang ini, iya. Ini yang gold, iya. Satu lagi, yang ini. Nah, ya. Semua yang ini adalah Angie dengan semuanya. Iya. Oke. Foto dulu. Teens Mentor, ini juga apresiasi buat para Teens Mentor yang luar biasa. Ya. Mereka nanti habis gini foto sama-sama, semua teens maju ke depan berfoto. Ya. Gigi sebelah sini. Oke, sebentar semua anak-anak teens maju ke depan.
Ayo, Tian, Toar, Gabriel, kemudian Indah. Mamanya ikut? Ya, Melda. Nggak apa-apa, ini anak-anak teensnya. Sudah semua kah yang ada di sini? Ya, Wendy nggak ikut karena dia lagi ujian karate dia. Luar biasa. Wah. Oh, orang tuanya ikut. Ayo silakan. Ini proud orang tua ya. Orang tuanya kan berdoa anaknya masuk. Habis itu orang tua berdoa supaya keputusan uang sekolahnya murah. Karena gitu semua. Kalau nanti yang udah kuliah tahu. Keputusan uang pangkalnya murah, keputusan UKT-nya murah. Ya, itulah. Setelah itu, ya. Oke, kita foto semua sudah? Oh ya, Mas Robert. Siap, yuk. Sebelahnya S. Habis S, R. Si Tanggang. Emang mau difoto aja. Ingat potong babi habis ini lo ya. Kamu yang siapin babinya. Oke, kita berdoa ya. Mari sama-sama kita berdoa, tetap aja di sini. Mari kita bersatu hati, kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Bagaimana anugerah Tuhan terus menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan melihat anak-anak kami dalam satu jenjang kehidupannya. Boleh melanjutkan dari SMP ke SMA, SMA ke perkuliahan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap dari mereka, pribadi demi pribadi. Berdoa di dalam pendidikan lanjutan dari S, ketika dia bisa kuliah di SMK. Begitu juga Tuhan kami berdoa bagi anak-anak kami yang akan kuliah. Bagi Thierry, bagi Keke, bagi Angie, bagi Wendy. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhanlah yang meluruskan setiap jalan mereka. Dan Tuhan buat mereka berhasil dalam setiap pendidikan mereka. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhannya. Dan Tuhan jaga mereka di dalam pergaulannya. Tuhan terus tumbuhkan karakter mereka di dalam skill mereka. Dan juga pengenalan mereka akan Tuhan. Dan biarlah mereka boleh berdampak di dalam setiap sekolah mereka, dalam setiap pendidikan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Tepuk tangan sekali lagi. Wah. Baik saudara dan saudari sekalian, kita akan tutup ibadah kita dengan kita kembali berdoa bersama-sama. Minggu depan performance KKK. Minggu depan. Inilah luar biasa bagaimana Tuhan terus ya menyertai dengan semua-muanya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa dalam sorga, kami hanya bisa mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Ampuni juga kami Tuhan, ketika kami tidak menghargai kebaikan Tuhan.
Ampuni kami Tuhan, ketika kami memandang rendah kebaikan yang telah Tuhan berikan. Ampuni kami Tuhan. Keinginan hati kami mau mendapatkan hari pemulihan terus. Namun ampuni kami ketika kami melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan ingatkan akan ada hari penghakiman. Biarlah kami mau berbalik, kami mau mengevaluasi ibadah kami mau terus evaluasi kehidupan kami mau lakukan bagian pertobatan kami, semakin hari juga terus mempersiapkan diri kami, menambah skill kami, pengenalan akan Tuhan, mempersiapkan diri kami dalam setiap tantangan kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, kami boleh berdoa bersama, bernyanyi bersama, menyaksikan anak-anak kami dalam satu hari Tuhan yang Tuhan berikan, dan kemudian satu jenjang baru lagi dalam kehidupan mereka, ke sekolah mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, dalam setiap apapun yang kami kerjakan, dalam setiap apapun rencana kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang meluruskan, Tuhan yang buat semua rencana kami menjadi berhasil. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan kami pribadi. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan orang-orang yang kami cintai. Kesehatan orang tua kami. Kesehatan suami, istri kami. Kesehatan anak-anak kami, kesehatan saudara-saudari kami, rekan-rekan kami, dimanapun mereka semua berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memiliki kehidupan dari kami, Tuhan yang sama, yang akan memberikan kesembuhan bagi setiap dari kami. Khususnya Tuhan, kami mau menyatukan hati kami. Kami mau berdoa bagi Inang, orang tua dari saudara kami Darling Sihombing. Kami berdoa bagi Inang yang di Lampung, Tuhan jaga di dalam sakitnya. Kiranya setiap obat, tindakan yang diberikan oleh dokter di dalam nama Tuhan Yesus, Inang sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan jaga Indonesia, Tuhan berkati para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai dengan di daerah, sampai di kota Balikpapan ini. Biarlah segala sesuatu dalam keadaan yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk fellowship, untuk ibadah ini. Biarlah setiap sukacita yang boleh kami dengar melalui pemberitaan firman Tuhan, boleh kami renungkan dalam diri kami, kemudian boleh kami bagikan dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam keluarga kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam sekolah perkuliahan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam setiap tempat di mana Tuhan menempatkan kami. Dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang melampaui segala akal akan terus menyertai setiap dari kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam lagu penutup. Masih ada haleluya? Amin. Puji Tuhan ya. Tidak terasa kita sudah masuk dalam minggu yang ketiga. Artinya kita sudah ibadah yang ketiga kalinya di bulan Juli ini. Tepatnya pada hari ini tanggal 21 Juli. Sedikit kesaksian, saya sebenarnya agak trauma dengan tanggal 21 ya. Karena ada kejadian di mana tanggal 21 saya lagi di rumah waktu itu mencoba WhatsApp atau internet, nggak bisa karena terlambat bayar ya. Dan itu berlangsung juga di bulan-bulan berikutnya, terlambat bayar, tanggal 21 diputus sementara wifi home-nya di rumah. Tapi ternyata hari ini tidak. Hari ini saya bersuka cita, tanggal 21. Saya bisa bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memuji Tuhan bersama-sama. Amin. Amin. Kita menyanyikan lagu Bersyukurlah. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama.
Mari kita katakan nana nana. Nana 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 nana nana. Mari kita katakan haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersama katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, Mari kita katakan dari awal. Haleluya, ku memuji Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, katakan tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersama katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari katakan bersama-sama katakan bersyukurlah. Amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat berfellowship. Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Dina. Selamat hari Minggu. Kita Saudi. Iya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Iya, ya. Jadi kalau Sarah ada di mana?